Oke, teman-teman ya, balik lagi bersama saya Henry Ransa di channel Indonesia Freedive. Nah, ini spesial karena untuk pertama kalinya podcast bareng instruktur offline. Kan biasanya kita online via Zoom meeting. Mumpung yang di samping saya ini spesial, nah makanya kita juga langsung. Ada Jason Hakim di sini. Ya. Semua teman-teman pasti sudah pada kenal. Jason Hakim, Let's Freedive. Dia ini instruktur freediving pertama di Indonesia. Buat kita di circle freediving kita udah pada tahu ya. Cuman di luar sana pasti banyak freediving yang baru-baru kan. Itu belum pada tahu. Nah, dia inilah yang membawa freediving, salah satu mungkin yang kita bilang salah satu yang membawa freediving masuk ke Indonesia. Tapi founding father kita di urusan sertifikasi freediving di Indonesia. Ya? Iya. Ya, kurang lebih kayak begitu. Nah, saya nggak usah ngomong soal bagaimana dia survive bawa freediving di Indonesia sampai sekarang, makanya panjang banget sedikit atau banyak itu pun jadi inspirasi kita instruktur untuk ngembangin sekolah kita sendiri, melihat sepak terjangnya dia. Ini terakhir kita podcastan kan sebenarnya 5 tahun lalu ya. Kurang lebih sih. Dan langsung juga waktu itu di Ragunan pakai HP juga katanya. Sama. Nah, di Jakarta sendiri ini kan sebenarnya jadi magnetnya freediving di Indonesia ya saat ini karena menurut Bang Jeje sebenarnya melihat perkembangan freediving di Indonesia dibanding dengan yang dulu lah, yang paling signifikan apa kira-kira sekarang ini? Enakkah atau sekarang baguskah atau sekarang kayaknya sulit nih atau? Ya, ada plus minusnya ya. Kalau dulu itu kan masalah kita memasarkan tuh masih agak-agak sulit. Paling cuma ngandalin Facebook dulu. Tapi sekarang udah ada IG, udah ada TikTok. Terus orang udah lebih banyak kreatif lah untuk membangun komunitasnya masing-masing kan. Kayak Cupe sendiri membangun juga dalam bentuk ya YouTube kan, channel. Ada juga yang kayak misalnya yang lain kayak foto-foto mereka jual supaya orang melihat fotonya abis itu tertarik. Dan tujuan orang ikut freediving itu kan juga beda-beda ya. Kadang untuk mempertahankan sampai sejauh ini itu juga basically dari moral kita sebagai instruktur. Kadang itu yang bisa membangun community kita itu tetap solid atau tidak ya. Karena di satu sisi kita sebagai instruktur juga tidak hanya menjual gue punya foto, gue jual supaya orang ikut course, tapi habis selesai sesi ya sudah ya. Nah, kita juga nggak bisa seperti itu karena dari awal kalau saya pribadi sebagai instruktur, mereka masuk, kita tahu tujuannya apa, saya pengen dia juga bisa. Ya, jadi tidak hanya untuk selesai course-nya aja, tapi itu juga tanggung jawab moral kita sampai mereka bisa dari apa yang mereka mau, apa tujuan mereka tuh ikut course. Jadi so far sejauh ini, kalau saya pribadi adalah ingin kita sebagai instruktur tuh tetap sama-sama bisa community, ya, saling komunikasi baik. Jadi one day kan murid saya mungkin datang ke Makassar mau latihan, saya pasti titip Cupe. Itu udah terjadi sih beberapa kali. Kita cross-crossan itu udah beberapa kali ya. Nah, itu yang saya ingin pertahankan dengan grow up-nya kita tetap saling bantu murid-murid kita. Jadi kita nggak ngelihat hanya di masalah uang, ya tapi ya udah, kadang kita sebagai instruktur juga kita bukan dewa loh yang bisa merubah klik langsung. Lu bisa. Enggak. Jadi kadang penyampaian saya mungkin kurang dipahami sama si murid saya. Tapi begitu dia jalan-jalan ke Cupe, nanya, mungkin penyampaian Cupe itu dia bisa pahami. Nah, penangkapan orang kan beda-beda. Nah, disitulah kita tuh bisa saling bantu. Tapi bukan berarti tuh kita saling menjatuhkan, no. Ya, karena kita saling menjaga. Sudah terjadi ya, prosesnya sudah jalan. Melanesia Let's Freedive, Melanesia Apnea Culture, Let's Freedive Apnea Culture, dan sekolah itu udah terjadi dan harusnya sih nggak ada masalah. Melihat banyaknya sekolah instruktur di
Jakarta sendiri lah yang jadi home base-nya Let's Free Dive ya. Bagaimana Jason Hakim melihat perkembangan itu? Maksudnya pastinya kita positif, tapi di lain sisi kan pasti ada sedikit pandangan lah kira-kira dengan banyaknya instruktur dengan dulu waktu Bang Jason masih sendiri, itu perubahannya kira-kira di mana? Yang paling ininya lah, signifikannya di mana? Kalau signifikan sebenarnya sih ini agak bingung ya. Kalau untuk saya pribadi, memang selama ini Let's Free Dive itu mengelola Tribuana ya, kan. Tapi di Hanes, di Tribuana itu saya tidak pernah mengambil murid sebenarnya. Oh iya. Kecuali mereka telepon ke Tribuana benar-benar ya. Si Sofi itu cuma nawarin ya, instrukturnya ada 3 mau yang mana, kecuali kalau mereka request. Karena kebanyakan saya itu ngajar dari yang kontak langsung ke saya, sedangkan yang kontak Tribuana itu saya lepas. Artinya walaupun banyaknya sekolah, instruktur yang freelance yang punya sekolah, Mm-hmm. di Let's Free Dive di TDC pun juga ada murid terus reguler sebulan berapa kali ada terus. Tetap ada. Ya, jadi ini sebagai bukti ya teman-teman, kalian nggak usah panik sebenarnya karena tadi Jason sempat bilang di awal moral kita, attitude-nya kita sebagai seorang instruktur itu yang menjadi salah satu faktor penting akhirnya orang mau balik lagi ke kita, mau jadi salah satu penilaian mereka lah ya. Jadi saya rasa sebenarnya tidak ada masalah. Jadi jangan sampai akhirnya saya nggak mau jadi instruktur nih, instruktur udah banyak nih. Mau gimana jalan ceritanya ya. Buktinya dia Let's Free Dive masih jalan sampai sekarang. Sampai sekarang masih tetap jalan. Nah, posisinya Bang JJ kan sekarang instruktur trainer nih. Nah, ngajarin pasti senang sih ngajarin anak-anak Indonesia jadi instruktur lagi. Pasti senang ya. Nah, rasanya gimana sih begitu melahirkan seorang instruktur lokal nih? Udah berapa sih total? Udah ada 10 orang kan? Enggak, belum. Saat ini yang sudah lulus itu ada 5. Ya. Yang sudah jalan ya? Sudah jalan. Sudah bisa cari dulu. Ya. Yang on proses itu masih ada 3. Ya. Termasuk yang pegang kamera ini. Ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah kedepannya ya, mungkin masalah orang punya rezekinya masing-masing kok. Kita nggak usah takut untuk oke, ada instruktur baru, habis itu gue merasa terancam atau apa, nanti gue gimana, terus gue ngakal-ngakalin, ya nggak bisa seperti itu. Kita mesti fair ya. Justru saya lebih banyak kasih kisi-kisi ke mereka yang baru. Ini kan udah banyak, lu mesti cari keunikan lu itu di mana ya. Kayak ya LFD sendiri itu kebanyakan orang taunya ya kita community santai, community bocor, makanya ada apnea freak-nya yang bocor-bocor, yang serampangan. Tapi ya lu serampangan boleh, but you know the knowledge of freediving ya. Cupai sendiri punya community sendiri kan, dan penilaian orang terhadap Cupai sendiri juga punya penilaian yang berbeda ya, baik di media sosial mungkin. Nah, kalau di mungkin apnea culture tempat Mike, orang udah tahu, wah kalau di sana ya memang tuh fokus latihan anak-anaknya. Betul kan? Jadi di sini kan kita punya ciri khas dari community kita tuh masing-masing ya. Jadi orang ya bebas memilih. Dan untuk instruktur yang baru, kalian cari keunikan kalian tuh apa. Tapi pesan saya, jangan mengcopy, tapi kreatif untuk membuat sesuatu yang lain dari community lainnya. Nah itu di spesial lah yang betul. Dan kita dipaksa untuk kreatif ya, sama aja freediving itu kan tidak ada Bible-nya. Kita dipaksa kreatif untuk mencari latihan kita sendiri. Ya. Nah, oke. Makanya gue ada pertanyaan satu lagi nih. Ini terkait sama pilihan teman-teman mau jadi full time instructor atau part time, maksudnya ya dia ngantor, dia ada punya side job yang lain, terus dia ngajar juga di freediving. Nah,
kita kan juga nggak bisa maksa orang ya. Kalau misalnya dia memang pengen jadi full time ya silakan. Yep. Dia pengen part time silakan. Tapi ada gambaran sedikit nggak kira-kira kalau full time bagaimana, kalau yang part time bagaimana? Oke. Being full time instructor ini ada dua yang berbeda ya kadang ya. Kalau kita lihat kita kerja kantoran atau apa, kayak kita tuh punya waktu istirahat, walaupun Sabtu Minggunya kita ngajar. Tapi kalau jadi orang full time, kadang kayak 24 jam dalam seminggu tuh kita kerja terus. Karena bukan orientasinya adalah uang, ya memang uang kita butuh untuk kehidupan kita tiap bulan. Tapi ada yang kita kejar. Kejarnya itu basically itu kayak gimana caranya gue mempromosikan community gue, tapi dengan cara yang lebih simple lagi, supaya gue nggak banyak waktunya untuk kebuang di prakteknya. Ya, being full time instructor, kita lebih bisa menangani murid kita juga di waktu bebas mereka, karena nggak semua murid itu dari orang pekerja juga. Kadang ada yang masih kuliahan. Nah, kalau yang kuliahan ini kan mungkin di hari biasa bisa, tapi kalau kita emang kerja kantoran, cuman bisanya Sabtu Minggu untuk ngajar, ya kadang mengatur waktunya juga agak ribet ya, apalagi untuk instruktur yang sudah punya keluarga. Hari biasa udah kerja, Sabtu Minggu Iya. Lagi naik kita kan kerja juga. Nah itu kadang itu tuh jadi dilema gitu loh, karena ya itu terjadi di siapapun ya yang memang sudah pernah berkeluarga atau memang saat menjalani keluarga atau apa, ya itu juga mesti dipikirkan masak-masak, being full time or being jadi part time kan, karena itu akan berpengaruh sekali ke family. Iya. Tapi kalau kita sendiri aja jalannya, ya udah, no big deal, lebih bebas. Nah, kalau dari Bang Jason sendiri untuk memilih lebih enakan jadi full time atau pernah jadi part time juga? Enggak. Nggak pernah full time ya? Langsung full time. Tapi ya pasti ada sedikit gambaran sih yang enaknya bagaimana, jadi part time kah atau jadi. Kalau saya ditanya, saya lebih memilih untuk free diving itu jadi sampingan. Oke. Karena ya itu tadi merintis free diving dari awal ini kan agak sulit ya. Betul. Tidak langsung orang banyak, tidak langsung banyak kan. Jadi jangan sampai cukup menguji mental pikiran di awal-awal. Tapi ya kalau kalian mau sabar, ya silakan. Yeah. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa sabar, mungkin masalah ekonomi keluarga dan lain-lain, akhirnya kebingungan. Iya memang, tapi kalau makin kita ngejar masalahnya itu dana, makin nggak fokus, makin nggak bisa. Justru kalau kalian ingin jadi full time, ya itu mesti benar-benar make it kayak this is your path. Jadi emang hobi lo untuk kerjaan. Jadi kita tuh nggak punya beban kan, tapi kalau udah ada bukan jadi istilahnya kayak part time, itu kadang ya masih ada 50-50 gitu loh kan. Kalau misalnya dianya lagi kerja terus instruktur, terus dia memilih untuk mau resign, gimana? Sama aja, bebas aja. Sebenarnya bebas saja, tapi being dalam arti part time pun, nah misalnya ya kayak Cupe memilih part time, tapi apa yang Cupe sampaikan di balik pengajaran itu nyambung kan dengan free diving. Jadi itu sebenarnya masih enjoy karena memang masih fokus di dunia ini, walaupun lebih ke arah video pembuatan YouTube kan. Tapi apa yang disampaikan di YouTube adalah menyangkut free diving gitu. Bukan hal lain kayak yang ya memang kerjaan kantor ya megang akuntansi kantor atau apa. Nah itu agak complicated sih. Jadi kalau emang mau fokus lebih baik ya full fokus. Karena di free diving sendiri banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi nggak cuman pengajaran aja. Tuh. Nah itu balik lagi ke kreativitasnya kita untuk mengembangkan hal itu. Terakhir Bang J,
ini di luar sana itu banyak teman-teman yang mungkin punya mimpi juga untuk jadi instruktur. Oke. Kita kan nggak bisa bilang, harus jadi instruktur, ngapain jadi instruktur, ya kan? Tapi kan di lain sisi juga kita nggak bisa bilang, ayo jadi instruktur yuk. Iya, nggak bisa juga. Bisa kan? Nggak Jadi bisa. buat teman-teman yang mau jadi instruktur nih, ini ada Jason Hakim di sini sudah jalanin bisnis freediving ini 10 tahunan. Ya. Nah, kira-kira nih Bang Jia, kalau mau di-share ke kawan-kawan, selain modal yang tadi ya, modal yang dia harus jadi buat sesuatu yang beda supaya orang datang. Ya. Nah, skill apa sih yang harus mereka ini punya sebelum mereka mau jadi instruktur? Kira-kira jadi apa? Oke. Yang utama untuk persiapan jadi instruktur itu bukan sekedar karena kita punya kemampuan di freediving ya. Nah, Gue bisa statik, gue bisa dynamic, gue bisa depth apa segala. Hal attitude itu penting ya. Karena orang biasa menilai dari komunikasi antar, ya sebelum dia mulai kan dia cek baik WhatsApp atau ketemu langsung, gue nyaman gak nih ya gue mau ngambil kelas sama orang ini. Nah, basically itu kalau saya pribadi, karena saya punya pengalaman 3 tahun sebagai customer service, jadi saya sudah banyak belajar ngadepin karakter orang. Nah, di situ sangat membantu saya. Tapi balik lagi, being instructor bukan hanya sekedar titel, tapi orang punya kemampuan, belum tentu dia punya kemampuan untuk mengajar atau passion untuk mengajar. Ya. Komunikasi itu penting untuk instruktur dan passion dia juga penting. Kalau passion dia emang nggak di sini, ya udah nggak usah maksain diri. Susah survive. Susah. Atau dia cuman pengen, gua ngejar price doang deh untuk status gue sebagai instruktur. Ya. Ada banyak yang seperti itu. Ada juga yang gue pengen ngambil instruktur karena gue hanya pengen tahu ilmunya. Ada juga ya. Tapi jujur aja, di instruktur kelas itu sebenarnya lebih program untuk kita komunikasi sama orang. Jadi sebenarnya ilmu yang paling didalami itu ya udah 2, 3, dan 4, that's it. Di instruktur adalah banyak komunikasi. Bagaimana cara ngajar, menghadapi murid begini, bagaimana solusinya. Itu kebanyakan untuk yang di instructor class. Iya. Jadi menarik ya sebenarnya teman-teman, ini simple aja bekal buat teman-teman, soft skill ya sebenarnya. Jadi bukan skill saya bisa tahan napas 4 menit nih, saya bisa menyelam 40 meter, nah udah bisa nih jadi instruktur. Udah bisa, secara requirement-nya udah bisa, tapi setelah itu lo harus punya soft bekal yang lain. Ya kurang lebih gitu Bang ya. Oke, paling itu aja teman-teman ya. Ini saya mengganggu program instructor course-nya salah satu kawan saya ini yang pegang kamera. Isi-isi. Ya. Saya nebeng-nebeng aja ini, mumpung saya ada di Jakarta juga, sempat-sempatin buat ngobrol. Kemarin sempat ngobrol lama sama Bang Jeje. Ya. Semua seputaran freediving secara umum lah. Jadi bekal buat saya juga sih di Makassar dan di Timur. Thank you ya. Sama-sama. Jangan lupa ya buat teman-teman, kalau teman-teman di sekitaran Jakarta pengen join freediving course, bisa langsung kontak Jason Hakim atau di Let's Freedive, Let's Freedive Indonesia. Di Instagram ada, kalian bisa DM di situ langsung. Let'sfreedive.com, Let's Freedive Indonesia di Instagram bisa. Atau ke Jason Hakim di Instagram juga bisa, langsung aja tanya-tanya. Kalian punya jadwal kapan? Waktunya fleksibel. Waktunya kita lebih fleksibel. Lebih fleksibel sekarang. Lebih fleksibel dan yang butuh wetsuit juga ya, ada Hippocampus. Yes, betul. Ada Hippocampus juga, pengen ngomong Hippocampus tapi kayaknya nanti mesti kita coba, lain kesempatan itu. Kita coba ngobrol lagi. Pokoknya Hippocampus adalah custom made wetsuit lokal from Indonesia. Ada Jason Hakim di dalam situ sebagai apa ya dalam situ? CEO, founder atau founder juga, owner juga. Jadi untuk kualitas kalian jangan takut karena usernya langsung, yang pemiliknya langsung yang riset sampai akhirnya jadi seperti itu. Paling itu, kalau kalian butuh wetsuitnya langsung ke Hippocampus Indonesia kan? Hippocampus Indonesia, ada Hippocampus katalog juga, DM di situ, nanti pasti akan dijawab sama admin.
Oke. adminnya. Sama Ya. adminnya. Oke, ya. Oke, Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. terima Bye-bye. kasih.